siapa saja yang membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezoliman mereka, falaisu minni walastu minhum, dia bukan umatku dan aku bukan nabinya. Siapa saja yang membenarkan penyimpangan penguasa, maka engkau bukanlah umat Nabi dan Muhammad bukan nabimu, murtadlah engkau. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dengan demikian telah dijadikan pada setiap nabi itu musuhnya, sayatinal insi wal jin, dari kalangan setan manusia dan setan jin. Dari sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita paham bahwasanya setan itu terbagi dua, yaitu setan manusia dan setan jin. Setan manusia didahulukan pada ayat ini permusuhan kepada ulama dan agama, didahulukan daripada setan jin, karena ketika bermusuhan dengan agama, dengan ulama, maka setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak pernah setan jin menangkap ulama, tidak pernah setan jin mengurung ulama, menyakiti ulama, mempenjarakan ulama, mengeksekusi ulama, tidak pernah. Yang ada itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, setan manusia yang menembaki para aktivis dan yang lainnya, itu dilakukan oleh setan manusia, tidak pernah dilakukan oleh setan jin. Maka pada ayat ini didahulukan kalimat sayatinal ins, setan manusia, wal jin, dan setan jin, dalam rangka menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dengan demikian kami jadikan pada nabi itu musuhnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh setan manusia dengan setan jin, karena risalah yang dibawa bukan karena Muhammad bin Abdullah, bukan karena Musa, tetapi karena risalah atau ajaran yang dibawa, karena Al-Quran, karena sunnah, karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama membawa risalah Islam, ketika ulama bicara tentang Al-Quran, ketika ulama bicara tentang sunnah, maka ketika itulah perlawanan itu muncul dari berbagai pihak yang anti terhadap Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam sejarahnya setiap ulama-ulama itu dengan berbagai fenomenanya, ketika dia tidak setuju dengan kekuasaan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak para ulama dipenjarakan dalam sejarah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan karena melihat suatu gerakan kesesatan yang dilakukan oleh penguasa, penyimpangan agama, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, prinsip-prinsip yang melanggar akidah ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu kaum Mu'tazilah mendekati Khalifatul Ma'mun, kuasaan didekatinya. Aliran sesat ini sidang jemaah yang dirahmati Allah berhasil mempengaruhi khalifah, maka ditetapkanlah Al-Quran itu makhluk. Setiap ulama-ulama yang menentangnya maka berhadapan dengan kekuasaan. Jadi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika aliran-aliran sesat mendekati penguasa, maka gerakan penguasa akan mengotori agama. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quranu laisa bimakhlukin walakinnahu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamullah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, diberi waktu untuk berpikir Imam Ahmad, kemudian dipanggil lagi, ditangkap, akan dipenjarakan. Maka keluarganya berkata dan murid-muridnya, wahai Imam Ahmad,
Dan kenapa engkau tidak berdiplomasi saja, berpura-pura saja, akui saja dahulu, nanti engkau dipenjarakan dan disiksa. Kemudian ketika itu apa jawab Imam Ahmad dengan prinsipnya yang harus jadi prinsip yang ada para aktivis, para umat Islam, para ulama. Apa kata beliau? Iza ajabal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haq. Jika seorang alim menjawab persoalan agama dengan pura-pura, menjawab persoalan agama dengan diplomasi sesat, fal jahilu yajhal, orang bodoh akan semakin bodoh. Famata yatabayyanal haq, kapan kebenaran akan terungkap? Maka ketika itu pasang badanlah Imam Ahmad bin Hanbal, ditangkap dan dipenjarakan, disiksa sepanjang waktu, disiksa, dicambuk di hadapan orang ramai. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan dan disiksa karena persoalan mempertahankan kebenaran akidah. Ada imam sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika seorang ulama tidak sesuai dengan prinsip politik, kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh penguasa, maka ketika itu akan dipenjarakan juga ulama. Tersebutlah kisah Syekh Iz bin Abdis Salam. Siapa Syekh Iz bin Abdis Salam? Dia adalah bergelar sultan ulama. Sultan ulama, dia bermazhab Syafi'i, dia menulis kitab Sajaratul Ma'arif, kitab Qawaidul Kubra, dan dialah ulama nomor 1 di zamannya ketika belum terjadi perang Ain Jalut, perang melawan Tartar. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia bertugas ketika itu seorang ulama resmi, seorang khatib resmi di masjid negara. Ketika itu bekerja samalah pemerintahan Islam Suriah, yaitu khalifah yang ada di situ, dengan orang Tartar tentang jual beli senjata. Sedangkan Tartar menggunakan senjata itu untuk memerangi umat Islam. Tartar ini sidang jemaah yang dirahmati Allah bekerja sama dengan umat Islam, ketika dengan kerajaan Islam. Apa sikap Syekh Iz bin Abdis Salam ketika itu? Naiklah dia ke atas mimbar, dalam khutbahnya beliau berfatwa, siapa saja yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, yang musuh Islam itu kerjanya berbuat jahat terhadap umat Islam, faqad khana Allah wa rasulah wa khana hasil ummah. Dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, gemparlah dunia Islam ketika itu. Penolakan resmi dari sultan ulama, ulama yang luar biasa. Ditangkap Syekh Iz bin Abdis Salam, dipenjarakan Syekh Iz bin Abdis Salam. Inilah sifat buruk penguasa muslim, lebih mencari pembelaan kaum kufar daripada umatnya. Jika ulama tidak mau dirangkul oleh penguasa, dipenjarakan juga. Imam Abu Hanifah Nu'man, dialah yang pengasas, pemilik mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah. Di zaman Bani Umayyah beliau disiksa, dicambuk. Di zaman Ja'far Al-Mansur Bani Abbasiyah, maka dia dipenjarakan. Di umur 70 tahun disiksa setiap hari, dicambuk tiap hari, maka meninggallah Imam Abu Hanifah Nu'man dalam penjara. Rasulullah bersabda, yakunu umara, akan datang nanti penguasa setelahku, iza ata'tumuhum, jika kalian taati mereka, ada khalukum munara, kalian akan dimasukkannya ke dalam neraka. Wa in asaitum, jika engkau engkari kebijakannya, qatalukum, dia akan membunuh kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan cirinya kepadaku, biar aku lemparkan pasir ke wajahnya, aku ludahi wajahnya. Kata Rasulullah, tidak mungkin, justru mereka yang akan melempari dan meludahi wajahmu. Akan datang kekuasaan yang betul-betul mengalahkan kekuatan kebenaran. Namun prinsipnya, tetaplah Anda ma'al kitab, tetap Anda bersama kekuatan. Yang penting
berada pada kebenaran. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab bin Ujrah, Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, i'azakallahu min umara'i sufaha, semoga Allah melindungi engkau dari penguasa yang sufaha, yang bodoh, tolol, jahat. Wa ma imaratu sufaha, apa itu penguasa sufaha? Maka Nabi menjawab, ya Ka'ab, umarau sufaha la yahtaduna bihadi, dia tidak memerintah dengan hidayahku, wala yastannuna bisunnati, tidak menerapkan hukum sesuai sunnah-sunnahku. Faman sadaqahum fi bikizbihim wa anahum ala zulmihim, siapa saja yang membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezoliman mereka, falaisu minni walastu minhum, dia bukan umatku dan aku bukan nabinya. Siapa saja yang membenarkan penyimpangan penguasa, maka engkau bukanlah umat Nabi dan Muhammad bukan nabimu, murtadlah engkau. Wala yuriduna alayya haud, saya tidak akan pernah beri kesempatan dia meminum air telagaku. Izan, wahai imam, apakah aku ini penolong kezoliman? Tidak, engkau bukan penolong kezoliman. Yang penolong kezoliman itu adalah yang memberikan makan mereka, yang mencucikan baju mereka, yang membantu kehidupan dunia mereka. Sedangkan engkau tidak, engkau orang zolim itu sendiri yang terlibat dalam kezoliman mereka. Engkau bukan penolong kezoliman, tapi engkau yang berserikat dengan mereka, engkau termasuk orang zolim.